Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah kepada kita yang pada malam hari ini terus mendapatkan limpahan anugerah taufik hidayah serta inayah, sehingga pada malam hari ini kita diperkenankan untuk bertemu, bertatap wajah di majelis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa ulun pian, dosa mama abah ulun pian, dosa kakek nenek ulun pian seberataan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit disehatkan, yang banyak hutang dilunaskan, yang sempit rezekinya diluaskan. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih ulun sampaikan kehadirannya pada malam hari ini yang merupakan bentuk daripada perjuangan jihad binafsi di dalam kita menggapai ilmu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang akan mengantarkan amal ibadah kita insya Allah diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal tanpa ilmu maka sia-sia, dan sebaliknya pun berilmu tanpa diamalkan maka akan dipertanggungjawabkan nanti di sisi Allah Ta'ala. Jadi kewajiban menimba ilmu dikatakan fardu ain, Bapak Ibu. Kenapa fardu ain? Karena ketika kita sebagai umat Islam, ketika melakukan ibadah apapun, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zikir, maka wajib hukumnya di samping syariat harus memenuhi segala hal rukunnya, maka qalbu wajib hadir kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu di dalam ibadah yang terpenting setelah syariat, setelah fikihnya benar, maka hadir hati kepada Allah, tidak boleh ghaflah atau lalai. Maka sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah Allah berada? Maka dengan firman Allah yang diturunkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, katakan kepada hambaku yang bertanya bahwa aku sangat dekat. Aku sangat dekat, melebihi dekat urat lehermu. Nah, jika urat leher menempel di darah daging kita, artinya Allah sangat amat dekat kepada kita semua. Akan tetapi, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan daripada kita ketika kita melaksanakan ibadah, sholat ataupun zikir, kebanyakan daripada kita hanya zahirnya yang beribadah, batinnya tidak mampu hadir, tidak mampu menilik, merasakan
kehadiran Allah yang dikatakan sangat amat dekat itu sendiri. Oleh sebab itu banyak kita lihat Bapak Ibu, entah itu di masyarakat kita ataupun di sosial media. Ya, akhir zaman ini banyak umatnya Rasulullah yang membuat Rasulullah itu menangis, yang membuat Rasulullah itu malu. Kenapa? Karena kebanyakan daripada masyarakat kita yang berbuat keji dan munkar mayoritas beragama Islam, ingat sholat, ingat zikir, tapi masih mampu melakukan kejahatan, masih mampu melakukan perbuatan yang tidak diridhoi, yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu banyak terjadi kepada masyarakat kita, Bapak Ibu. Bagaimana sholatnya tidak mampu merubah akhlak, karakter, budi pekerti manusia itu sendiri. Sholatnya jalan, maksiat lancar, zikirnya jalan, doanya membumbung tinggi setiap malam, tetapi tidak pernah dikabulkan. Kenapa? Karena sab-sab di dalam langit yang ada di dalam kalbunya tertutup semua. Oleh apa? Oleh hijab penutup yang dikatakan penyakit hati. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah jauh daripada hambanya. Yang menghijab, yang menjadikan rasa kita jauh daripada Allah ialah kotoran hati yang menjadi penyakit di dalam dada manusia. Orang sholat tetapi hanya rutinitas. Setelah sholat kelakuannya, ucapannya Masya Allah, Subhanallah. Betul Bapak Ibu? Setelah zikir Subhanallah, tidak mampu ternyata merubah akhlak budi pekerti kita. Disitulah malam ini insya Allah kita mendalami kajian bab untuk ingat kepada Allah. Karena di kajian terakhir minggu lalu saudara kita ada yang menanyakan, apakah ketika orang zikir masih bisa berbuat jahat atau maksiat? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena di sini zikir terbagi menjadi dua bagian, Bapak Ibu ya. Yang pertama zikir yang sadar. Artinya ketika seorang hamba kita di dalam melafazkan, melantunkan, mengucapkan asma agungnya Allah Ta'ala, maka kita mampu merasakan nyatanya zat Allah, nyatanya sifat ma'aninya Allah, nyatanya asma dan fi'il perbuatan Allah terang benderang terlihat nyata kepada wujud insan. Itu yang pertama, zikir yang sadar. Artinya ketika mengingat wajib ma'rifah. Ma'rifah itu apa sih? Kalau mengingat harus mengenal dahulu, ya seperti itu. Contoh, umpamanya kita
ingin mengenal bapaknya Yopa, tapi belum kenal orangnya. Ya, kira-kira bisa ingat enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Hanya namanya tidak pernah bertemu. Setiap hari selisihan, nggak ngerti ternyata itu orangnya. Paham ya? Artinya apa? Ketika kita melafazkan zikir la ilaha illallah, maka kewajiban pertama apa Bapak Ibu tadi? Ma'rifah, mengenal. Itulah yang dikatakan nantinya zikir yang sadar. Zikir yang sadar ini nantinya akan membawa kita usul kepada Allah. Setelah nantinya usul, kajian sedikit saya rangkum. Hasilnya apa sih ketika orang ini mampu zikir secara sadar? Hasilnya dia setiap di dalam perbuatan, gerak-geriknya, diamnya, duduknya, berdirinya, berbaringnya selalu di dalam petunjuk dan hidayah Allah Ta'ala. Itu loh Bapak Ibu. Orang yang sudah wusul di dalam zikirnya maka akan berubah 180 derajat. Yang tadinya mudah memamai umpamanya, mang. Nah, jerapah, kuda, buaya, ayam, kucing. Ya, karena kenapa? Seseorang yang berbicara tanpa rem, wah kayak kereta api, bung. Nggak ngerti orang mau dengerin sakit hati atau nanti menyinggung perasaan orang, nggak ada remnya. Kenapa? Karena mulutnya, lisannya, ucapannya belum disinari nur hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah buah daripada zikir. Oleh sebab itu mudah sekali kita melihat seseorang itu sudah berbuah zikirnya atau belum. Pertama, yang paling mudah ya dari ucapannya. Ketika marah bagaimana? Apakah dia masih mengucapkan kebanyakan makhluk di dalam kebun binatang atau dia diam, sudah menahan, atau dia mampu meredamnya dengan zikir. Karena setiap hamba yang mampu berzikir dengan sadar, maka nur cahaya hidayah dari Allah mampu masuk ke dalam halbun mukmin baik itu. Ya ini loh Bapak Ibu. Nah, makanya dikatakan di kajian grup majelis ada kan di WhatsApp, kita jelaskan juga orang Islam belum tentu beriman. Nyatanya orang Islam, mohon maaf, ya, KTP-nya Islam, masih mau mencuntan, ya, masih mau berbohong, ya, masih mau apa lagi? Masih mau mempunyai akal pikiran yang tidak baik. Artinya disinilah pentingnya Bapak Ibu. Ini loh Bapak Ibu, pentingnya kita ini ngaji, menimba ilmu, pentingnya belajar. Ini urgent, sangat penting, mendesak. Kenapa? Ya karena dengan asbab kita mengaji, mudah-mudahan suami kita, anak cucu kita nanti mampu mendapatkan pancaran nur hidayah dari Allah Ta'ala. Tidak apa-apa umpamanya orang belum paham pengajian kita lalu salah paham, yang sabar ya. Orang salah paham wajar karena tidak duduk di majelis dengan tenang. Maka dikatakan ketika hadir di majelis maka tenangkan hati kita, bersihkan kolbu kita. Kenapa? Karena yang akan diterima pancaran daripada nur cahaya ilahi yang dikatakan ilmu. Bahwa nur adalah ilmu. Bagaimana mampu masuk, meresap ke dalam kolbu jika kolbu
Jikalau dikatakan ini wadah, wadahnya kok kotor. 1000 tahun mengaji tidak ada hasilnya. Ya, seperti itu. Nah, disinilah pentingnya sekali Bapak Ibu. Makanya dikatakan pulang dari sini Bapak Ibu harus mendapatkan banyak keuntungan, harus mendapatkan banyak keselamatan, harus mendapatkan banyak ketenangan hidup. Benar Bapak Ibu? Nah, bagaimana hutangnya mau lunas, hatinya bergejolak terus, mana ini, kayak apa ini? Bergejolak. Kenapa? Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah membersamai kita. Allah selalu hadir dengan zat sifatnya. Kenapa hati kita tidak bisa tenang? Itulah yang menyebabkan roda perputaran kesengsaraan, ujian dan cobaan hidup kita terasa pahit, terasa berat Bapak Ibu. Ya? Oleh sebab itu ini pentingnya kita mengkaji ilmu agama. Ya Bapak Ibu. Makanya duduk yang sabar, insya Allah diberikan istiqomah, insya Allah kita dikumpulkan di janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi. Ya. Lalu yang dikatakan mengingat harus wajib mengenal. Betul ya Bapak Ibu ya? Secara mudah seperti itu. Ya. Jadi ketika belum bertemu, belum mengenal, maka bagaimana kita mau mengingat yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita zikirkan namanya, yang kita sebut asmanya, yang kita muliakan zat sifatnya. Disitulah maka pentingnya kita harus membuka kolbu ini yang tadi terhijab, tertutup dengan penyakit hati. Bagaimana mau mengenal Allah? Di sini kan ilmunya saja Bapak Ibu dikenalkan tapi belum kenal. Ya? Ini loh bapaknya ya Pak kayak gini orangnya. Oh iya tahu. Tapi belum ketemu. Ya? Artinya hanya diberi wawasannya saja, karena menemui Allah bukan dengan mata kepala tapi dengan mata hati yang sudah bersih, yang sudah suci, yang sudah dikeluarkan seluruh penyakit hatinya. Bapak Ibu, ya. Jadi kiasnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Kenapa banyak orang sholat zikir jarang sampai? Ya, kenapa? Nah, di sini saya beri kias. Ketika kita bertamu ke rumah orang, rumah itu gelap. Bertamunya ini malam hari. Rumahnya gelap, lama tidak dihuni. Kita tidak tahu ada orangnya atau tidak. Di dalamnya banyak hewan berbisa. Kira-kira mau enggak kita masuk ke rumah tersebut? Tidak mau. Disitulah kiasnya hidayah, nur cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Ya? Kalau hati kita kotor dari apa sih Pak? Sifat bahimia, ya? Sifat hewan yang serakah, ya? Serakah di dalam mengumpulkan harta benda. Rumahnya tingkat 3 masih kurang, mobilnya 3 susun masih kurang, tokonya sudah 3 rukonya masih kurang. Subhanallah. Sifat rakus, sifat binatang, sifat buas, mau menang sendiri, suka berkelahi, suka berselisih pendapat, tidak mau mengalah, sifat hewan buas, ya Bapak Ibu ya. Lalu sifat supiah yang selalu ingin memiliki yang bukan hak miliknya, tuh, ya. Yaitu tadi orang mencuntan haknya orang, berarti belum mengenal hakikat
diri. Ya seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan, bagaimana ya Rasulullah cara kami membersihkan penyakit yang ada di dalam dada kami yang menjadi hijab penutup antara kami dan Tuhan. Maka Rasulullah mengatakan, berzikir merupakan jalan pembersih qalbu itu sendiri. Maka dikatakan, fa'lam anahu la ilaha illallah. Zikir yang utama, zikir yang afdal, di mana zikir itu mampu menafi dan isbatkan ke dalam qalbu kita. Yang dinafikan sifat yang tidak baik yang ada di dalam hati kita. Nafi itu ditiadakan, dikikis, dibuang. Yang diisbatkan, yang ditetapkan, yang dihujamkan ialah sifat Allah yang terpuji. Artinya buah daripada zikir itu nanti akan terlihat yang tadi kita nyatakan di awal, bahwa buah dari zikir ialah kebaikan Bapak Ibu. Orang berkata ketika sudah ada nur cahaya hidayah, maka kata-katanya akan baik. Ketika pendengaran mendapatkan nur cahaya hidayah, petunjuk dari Allah, maka dia maunya mendengar yang baik. Umpamanya di pasar, ini gibah A, gibah B, gibah C, dan kita sibuk Allah. Ketika diajakin gibah, tadi paham enggak? Enggak paham. Anak sibuk sih. Nah kalau ini enggak zikir pasti dengerin. Oh iya kok memang kayak gitu orangnya, nah bagiannya nauzubillah. Subhanallah. Ya, paham ya? Jadi ketika nur hidayah petunjuk dari Allah mampu masuk, maka akan membimbing kita ke jalan yang baik, ke jalan selamat, ke jalan yang benar. Artinya ketika seorang hamba membawa tubuh yang merupakan titipan, ini titipan ya Bapak Ibu ya, yang kita bawa ini apa? Zat sifatnya Allah, bukan kita ini Allah. Paham ya? Diri kita yang merupakan titipan dari Allah, ketika tidak mendapatkan nur hidayah dari Allah, maka ini akan terbawa ke tempat-tempat maksiat ya. Jadi ketika batang tubuh kita ini melakukan dosa, artinya seorang hamba itu qalbunya tidak mampu tertembus, tidak mampu dimasuki cahaya nur hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ini bahaya Bapak Ibu, karena adanya di dalam qalbu. Kenapa bahaya? Karena bisa disembunyikan dengan penampilan zahir. Orang Surabaya umpamanya pakai jubah, umpama kisahnya, titelnya rombongan Ustadz Kiai Haji umpama. Tapi yang menjamin ini siapa? Yang menjamin ini ialah akhlak budi pekerti kita, bukan penampilan, bukan apa yang ditampilkan melalui busana. Maka oleh sebab itu disinilah pentingnya kita mendalami zikir itu sendiri Bapak Ibu. Karena ketika kita zikir belum mampu hadir kepada Allah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada mengeluh Bapak Ibu. 10 tahun belajar zikir dulu nih. Allah. Berhenti marahi sama gurunya, berhenti
marahi sama gue. Capek, lelah, nggak dapat apa-apa, terus zikir. Nggak boleh capek, nggak boleh lelah, nggak boleh ngeluh, nggak perlu protes katanya. Lalu apa yang terjadi? Karena terus didorong dengan guru mursyid kita, maka kita masuk ke dalam mahabbahnya. Zikir terus Allah. Begitu diem, bersambung Allah. Gantian kita yang mendengar. Sering saya katakan, ketika qalbu sudah berbuat, maka ketika kita diam, maka ganti. Yang namanya pendengaran akan Allah buka kasabnya, lalu bisa mendengarkan. Seluruh tubuh ternyata berzikir. Mau makan nasinya zikir Allah. Nah, nggak jadi makan. Kisahnya dulu Bapak Ibu, dulu tuh saya kering, tinggal tulang aja. Mau makan makanannya zikir Bapak Ibu. Allah. Nasinya zikir, Masya Allah. Nggak jadi makan. Mau makan tahunya zikir. Allah. Subhanallah. Mau minumannya zikir. Subhanallah. Ternyata semuanya tidak ada yang mati Bapak Ibu. Yang mati qalbu inilah qalbu kita. Makanya ini penyakit yang bahaya Bapak Ibu. Kalau mempunyai seorang suami hatinya mati, resikonya apa? Bahaya, bisa ada kemungkinan menyakiti seorang istri. Dan begitu pula sebaliknya. Seorang istri yang hatinya mati, maka ada kemungkinan akan menyakiti suami. Makanya suami istri harusnya belajar minimal membersihkan hati, qalbu, supaya rumah tangga harmonis. Kalau harmonis turun namanya berkah. Kalau sudah berkah rezeki itu loh maksud saya Bapak Ibu. Makanya ini penting. Karena apa? Setiap hari kan kita baca Al-Quran. Di dalam sholat baca Al-Quran enggak Bapak Ibu? Baca. Makanya kalau enggak sholat berarti enggak baca Al-Quran. Subhanallah. Setiap hari sholat harusnya setiap hari bersih hati kita. Maka Allah sangat dekat sekali. Bagaimana kita mampu berbuat jahat, bagaimana kita mampu mempunyai pikiran yang jahat, sedang kita dibersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri Bapak Ibu. Makanya ini sangat penting sekali, yang namanya zikir. Bagaimana mau sampai, kalau kita tidak memahami pemahaman pendalaman bab zikir, maka sebetulnya yang zikir siapa sih? Nah, ini juga kita harus paham ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita yang merasa zikir, kita yang dizikirkan, maksudnya seperti itu loh Bapak Ibu, Maka di sini kita harus kembali ke jati diri kita. Yang mau mengenal Allah harus mematikan diri secara ma'ani, secara rasa. Jangan lagi kita mengaku yang hidup, Maka man arafa nafsahu, barang siapa mengenal akan dirinya yang mana? Dirinya yang tidak ada, dirinya yang buta, dirinya yang tuli, dirinya yang bisu, dirinya yang bodoh, dirinya yang tiada mempunyai daya upaya, dan dirinya yang bersifat mati. Dirinya siapa Bapak Ibu? Diri manusia. Udah kenal ya Bapak Ibu ya diri kita. Faqat arafa rabb, maka dia akan mengenal Tuhannya. Innani anallah, aku inilah Allah yang wujud.
ternyata Allah yang melihat, ternyata Allah yang mendengar, ternyata Allah yang berucap, ternyata Allah juga yang pintar, yang alim, Allah juga yang mempunyai kuasa dan kehendak atas diri kita. Dan Allah ternyata yang sebenar-benarnya hidup di dalam kehidupan kita. Sudah terbagi ya Bapak Ibu ya. Yang diri kita, yang tiada, yang innani Allah, ya, la ilaha illa ana, yang wujud ternyata Allah. Waman arafa rabbahu fasadal jasad. Ketika seseorang sudah mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya, maka binasa. Maksudnya seperti itu. Binasa dalam arti rasanya. Berarti dia sudah tidak merasa lagi mempunyai diri yang dikatakan wujud, melihat, mendengar, mengucap, cerdas, pintar, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Maksudnya seperti apa sih Pak? Maksudnya begini loh Bapak Ibu. Ketika saat ini Bapak Ibu duduk, maka Allah memberikan kuasa dan kehendak. Allah memberikan hidup, Allah memberikan pendengaran dan penglihatan. Nah, yang di depan dia yang mengucap dan mengemban yang namanya pinjaman ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harusnya kita sudah mampu merasakan hadirnya Allah di dalam diri kita. Hadir enggak Bapak Ibu? Allah hadir, Allah wujud melalui 7 sifat yang tidak terlihat laisa, tapi bisa kita rasakan, bisa kita pakai, bisa kita gunakan. Penglihatan wujud enggak Bapak Ibu? Enggak wujud, laisa. Pendengaran enggak wujud, laisa. Okay. Ucapan dan ilmu pun laisa, semua laisa, tapi nyata wujud hadir, menjadi tanda bahwa Allah lah yang ada. Ya, Bapak Ibu, contohnya begini, ya. Contohnya di sini saat ini, ya, Mama Pipin hadir atau tidak? Hadir. Taunya Mama Pipin hadir kenapa? Ya karena ada, karena datang, karena wujud. Paham enggak Bapak Ibu? Paham enggak Bapak Ibu? Karena ada, karena wujud, karena hadir, terlihat di dalam pandangan, pendengaran, lisan, pikiran, kuasa kehendak, dan hidup yang dikatakan nyawa yang ada di dalam diri kita. Paham enggak Bapak Ibu? Hadir, Allah itu hadir. Makanya dikatakan bahwa zikir itu untuk merasakan kenyataan zat sifat yang telah nyata pada diri kita. Nyata enggak Bapak Ibu? Jangan takut, nyata Pak. Oh, nyatanya 7 sifat itu merupakan sifatnya Allah Ta'ala. Ketika Allah ini di dalam alam kekosongan ya Bapak Ibu. Dulunya kan Allah tidak ada tahu Bapak Ibu. Kenapa tidak ada? Karena belum ada sifat. So, ini sudah saya lingkari ya. Saya izin dihapus ya. Kalau dilingkari ini kelihatan nggak Bapak Ibu lingkarannya? Bahwa ini kosong. Kelihatan ya. Tapi kalau tidak dijelaskan di dalam majelis, kelihatan enggak Bapak Ibu? Tidak kelihatan. Makanya dibulati supaya paham bahwa yang kosong inilah yang dikatakan sebenar-benarnya wujud. Tapi dia belum bisa dikenal. Maka dia menzohirkan cermin daripada dirinya. Dikatakan nurnya Allah Ta'ala. Dikatakan zat yang bernama Alif Lam Lam Ha. Paham nggih?
namanya Allah. Allah ini berarti nama daripada yang kosong ini tadi. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ini hanya sekedar nama yang mewakili Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha ruang, Tuhan yang maha kekosong. Karena ingin dikenal, maka dicirikan dari bagian dirinya, dikatakan nurnya Allah menjadi zat, ya. Dikatakan ini batinnya Allah, ya. Lalu zohir, supaya zat bisa dikenal, maka zohirnya dikatakan Nur Muhammad yang dikatakan sifat. Makanya di sini saya terangkan, jangan sampai kita zikir lalu orang kalau tidak dijelaskan ketika zikir Allah, dia bayangkan nama alif lam lam ha ini tertanam di dalam kalbu kita, ya. Itu jangan ya Bapak Ibu, itu nantinya menjadi kita syirik, ya. Itu nanti menjadi sesembahan. Ini kan hanya lafaz, maka lafaz sudah lebur ke batang tuh. Nah ini ya Bapak Ibu, alif ini menjadi darah di dalam diri kita. Yang kemarin ingat ya Bapak Ibu ya, makanya manusia bisa berdiri tegak karena ada darahnya. Makanya manusia juga hangat, ketika meninggal kan dingin. Nah harus dinyatakan alif lam, lamnya nih dikatakan sifat menjadi angin di dalam diri kita. Makanya nah ini, nah itu lam akhir menjadi asma, air di batang tubuh kita. Lalu alif lam lam haknya menjadi fiil atau gerak daripada Allah Ta'ala, unsur tanah. Unsur tanah menjadi batang tubuh kita. Ini namanya hanya nama, asma. Ini namanya yang punya Tuhan yang maha suci, yang kosong. Kayak anak sekolah itu loh Bapak Ibu, ya, anak sekolah ada bednya namanya, ya Bapak Ibu, bednya namanya Mama Pipin umpamanya, ya. Tapi bed ini tadi bukan yang punya, nah hanya mewakili. Paham ya Bapak Ibu? Jangan disembah namanya, sembahlah orangnya yang punya. Nah paham ya Bapak Ibu? Gambaran pelan-pelan saja, tapi kita sudah paham ternyata alif lam lam ha sudah nyata ke batang tubuh, menjadi jalal, jamal, kohar, kamal, menjadi sifatnya kebesaran Tuhan, keindahan Tuhan, keperkasaan dan kesempurnaan Allah Ta'ala. Makanya bisa duduk, sujud, rukuk, berdiri. Nah, ada kita lah ini Bapak Ibu dihabisi seperti ini, tidak ada kita. Makanya nih kita habiskan lagi Bapak Ibu, manusia ya, daripada saripati tanah yang dikatakan nutfah, air kehidupan, maul hayat di sini Bapak Ibu. Maul hayat menjadi darah, darah menjadi daging, alaqah, mudghah, izoma. Lalu Allah menumbuhkan tulang belulang, lalu lahma Allah membungkus tulang belulang tersebut secara sempurna bentuk tubuh insan manusia. Lalu Allah meniupkan ruh ketika calon bayi berumur kurang lebih 4 bulan, yang ditiupkan ruh, asal ruh daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad ini asa dengan Nur Zat. Nur Zat ini bagian daripada Tuhan itu sendiri Bapak Ibu, okay? Makanya sebenarnya yang hidup, yang batin daripada Nur Muhammad, batin yang zahir dari Nur Muhammad yang zahir Bapak Ibu, okay? Karena saripati tanah ini asalnya kan dari tanah. Jangan sampai kita
menyatakan bahwa kita berasal dari nanti matinya kita hancur. Jangan diitikadkan, banyak di luar sana dikatakan kita ini berasal dari tanah ya. Tanah suci enggak apa-apa, kalau tanah sengketa. Oh makanya orang ini kelahi tarus ini. Tanah sengketa. Ya, maka kita yang mengaji tauhid harus dinaikkan, dikembalikan anasir tanah dari anasir air dari anasir angin dari anasir api. Ini api kesucian maksudnya, daripada Nur Muhammad kembali kepada Nurullah. Innalillahi wa inna ilaihi, bahwa kita ini berasal daripada Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Kita ini berasal dari bagian Tuhan itu sendiri. Ya, bagian Tuhan yang mana? Yang ditiupkan inilah. Ini kan bagian daripada Tuhan itu sendiri. Yang ditiupkan ruh yang ada sudah nyata mesra ke batang tuh yang kita bawa kemana-mana inilah Bapak Ibu. Kalau kita tidak ngaji, makanya nanti dihisap. Kalau sudah dihisap, diazab. Kenapa? Karena kada berilmu. Nah, makanya syaitan tuh cari teman Bapak Ibu supaya bisa mengganggu kita, supaya tidak dekat sama Allah Ta'ala. Biasanya habis ngaji ini kita diganggunya pulang dari majelis. Di dalam majelis, paham, alhamdulillah. Di dalam majelis, begitu ya. Alhamdulillah. Keluar majelis sampai di rumah, apa tadi ya? Subhanallah. Karena yang namanya jin syaitan itu berusaha menghalang-halangi umat manusia untuk mendekat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Dia akan memberikan bahan bakar untuk hawa nafsu kita yang tidak baik. Diberi bahan bakar Bapak Ibu. Yang tadinya mudah marah, ditambahinya apinya. Mudah kesetanan, umpamanya nangka itu. Dan lain sebagainya. Yang tadi hanya bicara sama tetangganya, ini menggibahnya sepasaran. Subhanallah. Artinya apa? Ketika ruh ingin dekat dengan Allah, maka syaitan selalu menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu kalau sudah belajar ilmu tauhid, ketika mau marah, hantam dengan Allah. Ketika kita mau merasakan dituntun untuk berbuat jahat, ya, apalagi yang muda-muda. Ada yang muda di sini? Tidak ada ya. Yang muda-muda yang sudah punya anak 1 atau 2, kurang-kurangi nafsu syahwat. Nafsu syahwat itu apa? Nafsu untuk mengumpuli istri atau suami. Dilarang nggak Pak Guru? Nggak dilarang, boleh. Tapi kalau berlebihan, ini yang akan menjatuhkan kekuatan rohani kita, yang akan menjatuhkan kekuatan batiniah kita untuk mendekat, terbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sudah 2, sudah 3, yang ditekuni itu terus. Subhanallah, la ilaha illallah. Berarti kurang zikir. Bagaimana mau dekat sama Allah? Pak Guru, saya ingin tobat loh. Saya pengen banget ini, ya, dekat sama Allah Ta'ala. Tapi tidak dikurang-kurangi nafsu syahwatnya. Yang dikejar itu artinya dia berteman, bersahabat dengan jin syaitan. Karena jin syaitan tidak menginginkan seseorang mempunyai kekuatan untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Orang mau mendekat kan perlu tenaga Bapak Ibu. Tenaganya dari mana? Dari zikir. Dengan mengingat timbul mahabbah. Dengan mahabbah, dengan cinta, disitulah Allah memberikan nur cahaya hidayah ke dalam kalbunya. Tetapi ketika kita tidak mampu mengenali mana bisikan syaitan,
mana yang ajakan menuju kepada Allah, disitulah kita akan terjebak, Bapak Ibu. Ketika ingin meningkatkan keimanan, lalu ditiupkan pelan-pelan, lalu birahi kayak kucing gitu. Subhanallah. Tidak dilarang ya Bapak Ibu ya. Masa iya sudah tua kok masih itu aja? Kapan mau dekat sama Allah? Tidak akan berhasil kita, karena kita tidak mempunyai daya upaya ngaji bertahun-tahun tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala, karena kita masih memuji yang namanya nafsu syahwat, nafsu birahi itu sendiri. Maka itu kekuatan yang besar sekali Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau sudah tua ya dikurang-kurangi, ya Allah ya Rabbi. Cintanya sama Allah, cintanya sama Rasulullah, cintanya bukan dilarang ya, bukan dilarang, tapi Kak, semua yang berlebihan kan tidak baik Bapak Ibu. Berarti itu yang kita puja. Kalau kita memuja sesuatu yang kita senangi, maka wajah kita di hadapan Allah, di hadapan para aulia anbiya ya sesuai dengan yang kita puja, bukan manusia. Lah itu loh Bapak Ibu. Makanya di sini sekarang hari ini alhamdulillah kita tahu, oh ternyata yang menghalang-halangi saya dekat dengan Allah nih ternyata yang muda-muda, contohnya ternyata karena senang masih birahi. Ya Allah ya Rabbi, tidak dilarang kurang-kurangi ya Allah, karena tidak ada kesenangan, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan bagi seorang salik yang ingin menuju wusul kepada Allah selain dekat dengan Allah itu sendiri. Nah seperti itu, okay? Oleh sebab itu ini kita habiskan lagi ya diri kita. Yang tadi di sini sebetulnya sudah habis. Oh ternyata kita ini seperti mayat yang Allah hidupkan karena nggak ngaji, merasa Nah setelah merasa hidup dinasihati yang baik, ngapain ngurusi hidupku? Nah merasa punya kendali di dalam hidupnya, ya, tidak mau menerima nasihat, tanda hatinya perlu dibersihkan, ya. Bahwa diri terdiri dari tubuh, hati, ruh, sir, zat. Bagaimana Pak cara mengembalikan atau mematikan secara ma'ani, mematikan secara rasa, ya, caranya bagaimana? Matikan tubuh di dalam ilmu, ya, akan terlihat hati yang menguasai tubuh kita. Segala perbuatan tubuh, fiil daripada tubuh kita kan hati, tergantung dari niat, betul Bapak Ibu? Mau kesini kan niat dulu, aku niat ngaji, berarti berangkat. Aku niat sholat, berarti sholat. Tapi ketika tidur tidak bisa berniat. Berarti sesungguhnya yang hidup, yang menguasai tubuh ternyata hati. Matikan hati, kembalikan kepada ruh. Kira-kira hati bisa tidak mempunyai niat lalu menggerakkan tubuh tanpa ruh? Jawabannya tidak bisa. Karena yang mendetakkan jantung Allah, Allah itu ternyata ruh. Rahasia wujud itu rahasia wujudku, katanya Allah. Yakannya kada nyawa mati unda. Ya. Nah, di sini kita baru percaya. Paham ya Bapak Ibu ya? Berarti yang menguasai hati dan tubuh ternyata ruh. Lalu ruh kembalikan kepada sir. Bisakah ruh ini menghidupi hati, menggerakkan tubuh tanpa ada
7 sifat. Namanya rahasia ini maksudnya 7 sifat itu loh Bapak Ibu. Dikatakan sifat ma'ani. Apakah mampu ruh menggerakkan hati dan tubuh tanpa sifat ma'ani? Tidak bisa ternyata. Ya. Lalu kembalikan, sifat ma'ani ini pun tidak bisa hidup tanpa adanya zat di dalam sifat itu sendiri, karena sifat bergantung kepada zat. Berarti sebetulnya yang hidup ialah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti ini kan diri yang mati ya Bapak Ibu. Kita ini nah Bapak Ibu. Lalu kita kupas lagi, masih kurang. Yang hidup di dalam diri, apakah diri atau hayat? Ternyata hayat. Nyatanya hayat di mana Pak? Di napas. Napasmu yang keluar masuk itu menyatakan dia hidup. Nyatanya napas yang hidup tadi apa sih Pak? Ruh atau nyawa yang mesra ke batang tubuh. Nyawa ini bisa keluar masuk dikatakan hayat, menghidupkan diri karena ada sifat Tuhan yang bersandar kepada zat. Makanya ditarki, tarki itu dinaikkan. Berarti sebetulnya yang hidup itu ya yang maha suci ini loh Bapak Ibu. Ya Allah, ya Rabbi ya. Artinya ketika kita zikir maka kita sudah mampu merasakan kenyataan hadirnya zat dan sifat daripada Allah Subhanahu. Bisa enggak Bapak Ibu merasakan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ya Bapak Ibu ya, jangan bosan, jangan lelah, jangan mengeluh, jangan merasa capek. Terus dihajar, terus dihujamkan. Supaya apa? Kalau sudah bersih, nanti kita merasakan manisnya zikir. Oh bener ya Pak Guru. Ternyata setelah mendapatkan nur cahaya, semakin senang ibadah, semakin senang sholat, semakin senang zikir, semakin senang berbuat baik, semakin menjauhi segala hal, segala sesuatu yang dibenci dan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali yang WhatsApp saya, Pak Guru bagaimana? Lama sudah saya ngaji kok nggak ada hasilnya. Saya aja zikir 10 tahun banting, apa itu banting tulang ibaratnya, jatuh bangun zikir. Karena zikir itulah yang membersihkan kolbu ki. Kalau zikirnya masih setahun 2 tahun lalu mengeluh aja. Okay? Karena mengeluh itu tanda bahwa kita tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Contoh, ketika kita di dalam kehidupan yang banyak masalah ya Bapak Ibu, ya, kita harus justru makin mendekat diri melalui rasa kepada Tuhan kita. Jangan minta apapun karena Allah Maha melihat. Kan yang melihat siapa? Berarti Allah perlu dilaporin enggak Bapak Ibu? Perlu lapor enggak? Ya Allah, aku banyak masalah. Perlu Bapak Ibu? Nah perlu. Tapi di sini kita mengaji tauhid di dalam majelis ya Bapak Ibu ya. Saya katakan, kalau berdoa kelamaan, ya. Nah terus bagaimana Pak? Rajin zikir. Karena di kajian kemarin sudah kita katakan bahwa yang diperhatikan, yang diutamakan Allah di dalam doa kisahnya ini loh. Ternyata bukan orang yang rajin berdoa, ternyata yang rajin zikir. Karena yang rajin doa ini biasanya orang-orang yang ketika dapat masalah baru dekat sama Allah. Subhanallah, ya. Orang-orang yang ketika ditimpa masalah baru mencari Allah. Di sini Bapak Ibu, ini yang perlu kita resapi. Ternyata
yang melihatkan saya, mendengarkan saya, yang memberikan kekuatan untuk mengucap, yang memahamkan, yang berkuasa kehendak dan yang hidup, ternyata dia. Dekat kah jauh Bapak Ibu? Memang benar ada di dalam firman Allah itu berada di aras. Tapi paham ya sudah Bapak Ibu ya, maksudnya aras itu kedudukan yang paling tinggi Allah itu, bukan bertempat maksudnya. Allah pun tidak bertempat di Baitullah. Sering saya katakan, sejak Baitullah jadi Allah tidak pernah menempati Baitullah yang di Mekah Al-Mukarramah. Setiap sholat kita akan bertemu Allah. Berarti Allah meliputi seluruh makhluknya, tidak bertempat di satu tempat. Nah, artinya setelah dijelaskan ini, lalu di sini ada ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Allah bertemu, Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ini kilas balik ya Bapak Ibu, sedikit saja. Ketika di Sidratul Muntaha, kesadaran yang tertinggi. Di situ Rasulullah tidak menemukan siapapun, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, melihat ke atas, ke bawah, tidak ada siapa-siapa. Masih ingat pelajarannya Bapak Ibu? Lalu Allah memasukkan nur cahaya hidayahnya. Tidakkah engkau merenungi dirimu wahai Muhammad, bahwa aku sudah nyata ke dalam dirimu, nyata melalui nurku yang menjadi zat sifat yang sudah mesra ke batang tubuhmu. Jadi Allah itu dikatakan nur cahaya. Nah inilah Bapak Ibu, Tuhan ingin dikenal, lalu menzahirkan daripada dirinya. Yang zahir menjadi apa? Nur. Nur jangan diartikan menjadi cahaya. Nur itu maksudnya terang, nur itu maksudnya jelas, nur itu maksudnya nyata. Sudah terang, jelas, nyata. Ini subhanallah. Tapi kita bukan Tuhan. Allah sudah nyata melalui Muhammad Rasulullah. Nurnya sudah nampak di batang tubuh zahir dan batin. Yang batin ditiupkan ruh, yang zahir melalui proses berasal dari sari patita. Ini berasal dari nur kan Bapak Ibu? Nur Muhammad dan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Rasulullah bertemu di dalam kesadarannya yang sudah sampai kepada puncaknya Sidratul Muntaha. Disitulah maka kita harusnya setelah memahami pendalaman bab zikir, sekarang harus mampu merasakan nikmatnya berzikir. Makanya di sini kan saya ulangi, ini pelajaran yang lalu Bapak Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku wujud kenyataan zat sifatnya Allah. Yang sudah nyata ke batang tubuh manusia dalam hati. Maksudnya ini pemahaman bukan disebut. Apapun masalah kita, apapun kesusahan kita, apapun penyakit kita Bapak Ibu, kalau kita sudah jasam, sudah masuk meresap mendarah daging, sudah seujud, senyawa, serasa, serahasia zikir itu tadi, maka Allah akan menyelesaikan semua masalah kita. Yang sakit tidak boleh takut dengan kesakitan. Ada orang sakit, umpamanya sakit kanker, sakit diabetes umpamanya. Kebanyakan orang takut dengan penyakit. Takut enggak Bapak Ibu? Kalau takut berarti harus belajar lagi.
Karena takut ini harus dihadapkan kepada Allah Ta'ala, bukan kepada karena penyakit ini hamba, penyakit ini ciptaan. Barang siapa takut dengan penyakit, maka Allah akan tambahkan penyakit itu sendiri. Tapi ketika yang penyakit ini mampu berserah diri, ridho, ikhlas dengan yang diterima, dia tetap berikhtiar berobat. Maksudnya kan seperti itu. Tetap ke dokter, tetap ke obat kampung, tapi kalau punya tidak boleh itulah maksudnya. Tetap tenang aja, pasti dikasih kesembuhannya, karena kita mampu berserah diri kepada Allah. Penyakitku milik Allah, penyakitku ciptaannya Allah, penyakitku ini juga hambanya dia tunduk kepada Allah. Lah kita mau sembuh tapi nggak pernah tunduk sama Allah. Kita mau sembuh tapi kita nggak pernah taat sama Allah. Kita mau sembuh tapi masih memelihara penyakit bisa sembuh enggak, Bapak? Bukan doa gurunya yang kurang manjur. Ya Allah, Pak Guru doakan bolak balik udah sembuh kayak apa ini Pak Guru? Ya Allah, ya. Setiap doa seorang guru insya Allah diijabah, tapi kita harus membuka pintu hati kita untuk ditolong oleh Allah Subhanahu. Maka ayo bersihkan. Allahu. Makanya terus saya ingatkan, tidak bosan-bosan, 24 jam kita tidak boleh lepas daripada mengingat Allah Ta'ala. Bapak Ibu, kalau lupa awali lagi, supaya apa? Supaya kita masuk ke bentengnya Allah Ta'ala. Barang siapa melafazkan zikir la ilaha illallah selama 24 jam, maka dia masuk bentengku. Barang siapa masuk bentengku pasti akan Ian berjalan kemana aja, ke hutan kah, nggak ada lampu, gelap gulita umpamanya, kita nggak punya apa-apa, di situ banyak kuyangnya, banyak hantunya. Kada boleh takut enggak sekarang Bapak Ibu? Ya masih Pak, kata. Banyak isi. Allah. Ini orang sudah bersama kita Bapak Ibu. Kalau kita masih takut, artinya kalbu kita belum hidup karena masih kotor. Kenapa kotor? Penyakit hatinya belum dibersih. Ya Allah, kalau terus dihantam dengan zikir Allah, tidak ada yang perlu kita takuti. Bukan mengajari ilmu di sini, ilmu kekebalan tidak, kekuatan, kesaktian tidak. Tapi kalau sudah yang zahir Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan kita berlindung. Berlindung itu ke depan atau ke belakang Bapak Ibu? Ke depan saya atau ke belakang saya? Nah, ke belakang. Ke belakang berarti yang di depan itu maksudnya Allah. Kita berlindung berarti menghilangkan akuan diri itu loh Bapak Ibu. Ya Allah ya Rabbi. Kalau sudah yang zahir dia, ini yang suruh ngilangin Bapak Ibu, maksudnya ini suruh ngilangin. Makanya enggak boleh, kita ini kalau sudah belajar seperti ini, bicara sembarangan jangan. Kita kan bisu, tapi diberi Allah bisa mengucap, itu anugerah. Yang bisu aja pengen ngomong susah. Kita yang diberi pengucapan, jangan sembarangan ya pantas, doanya nggak pernah kabul. Ucapan ini berat. Kalau mau kabul bersih, mending diem. Semarah apapun diam aja buat zikir. Nanti bisa kita menjadi termasuk daripada wali-walinya Allah Ta'ala, kun fayakun. Karena yang mengucap bukan ini lagi, yang mengucap yang ini. Paham kah Bapak Ibu?
Kenapa kok bisa begitu, Pak? Karena ucapannya selalu dibimbing oleh nur cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada, nggih? Namanya wali zaman kerajaan, cangkul itu tanah kalau kamu mau kekayaan tanahnya jadi emas. Bukan walinya yang hebat, karena ucapannya, zohirnya sudah dikuasai oleh Allah. Paham gak Bapak Ibu? Ini nyangkul kalau bukan wali ya diambil sendiri emasnya. Subhanallah. Tidak ada keinginan bahimiyah di dalam kalbunya. Makanya ini senjata ya Bapak Ibu ya. Jangan takut. Ini Rasulullah yang menyatakan bahwa zikir itu merontokkan, menggugurkan dosa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita jangan repot dengan manusia. Masa iya manusia membuat kita sedih lalu jauh dari Allah? Masa iya manusia membuat kita susah, gelisah, gundah gulana lalu kita malas ibadah? Yang rugi kan kita. Betul Bapak Ibu? Makanya selalu saya di sini tekankan, boleh cinta suami, boleh cinta istri, tapi utamakan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena suami ataukah istri, ketika kita cintai begitu kuat, ya, ternyata di alam kubur tidak mau menemani kita. Kita diazab tidak mau menyelamatkan siapa yang menemani kita? Allah, Rasulullah, amal ibadah kita. Siapa yang nuntun amal ibadah yang bisa menyelamatkan kita daripada azab kubur? Ya Rasulullah. Melalui siapa? Alim, ulama, aulia, anbi. Itu pentingnya kita ngaji Bapak Ibu ya. Ya Allah. Makanya kalau sudah ngaji, fokus sama Allah, fokus sama Rasulullah. Punya suami, punya istri, punya anak, nomor kesekian kah? Dan itu benar gitu loh. Paham gak? Bukan maksudnya kita terus disuruh menjauhi, bukan ya. Sewajarnya. Karena ada pertemuan pasti ada berpisah. Secinta-cintanya kita pasti berpisah. Ya, sesenang-senangnya kita tidak akan selama-lamanya bersama, kecuali, nah ini ada jalannya. Ketika kita satu majelis, ketika kita satu ilmu, ketika kita satu guru, karena pasti dipertemukan di dalam majelis yang sampai kepada yaumil qiyamah, yang sampai kepada ke akhirat, yang sampai kepada majelisnya Rasulullah. Nah seperti itu. Tapi jangan dipaksa suami. Itu semua merupakan hidayah dari Allah Ta'ala. Makanya tidak ada yang mampu bisa mengubah manusia ya, walaupun Rasulullah itu kekasihnya Allah Ta'ala. Karena Allah mengatakan, wahai kekasihku, wahai Habibullah, kewajibanmu hanya menyampaikan. Mendapat hidayah atau tidak, ya kita doakan terus, ya kan gitu. Nah makanya doakan yang baik-baik suami kita, istri kita, anak-anak kita ya, didoakan melalui apa-apa? Zikir. Allah, Allah, Allah. Allah Maha mengetahui isi hati kita ya, makanya berjuang ya Bapak Ibu ya. Setelah ini siap Bapak Ibu istiqomah. Nah, kalau siap ya harus tahali. Tahali ini membuang yang jahat, membuang yang tidak baik. Ini zikir riza, gibahnya dipelihara. Tahali itu membuang, ya. Itu yang muda-muda tadi sudah saya jelaskan, ngajinya kenceng, ya. Birahinya yo kenceng, repot ini. Zikir saya berat Pak Guru. Jam 10 itu sudah lewengket mata saya. Nah, ini maksudnya hiasilah perbuatan kita dengan kebaikan. Karena dikatakan Muhammad itu sifat yang terpuji.
Kalau ngaji ini nggak ada sifat yang terpuji yang terlihat di diri kita, ya perlu banyak ngaji. Akhirnya tajali usul, tajali itu sampai, tajali itu yang terlihat ya seperti dicontohkan para kekasih-kekasih Allah yang terlihat sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada lagi sifat membenci, mencela, merendahkan, tidak ada. Kasih sayang Bapak Ibu, nggih. Mungkin sekian kajian pada malam hari ini. Ulun mohon maaf, mohon ampun, mohon ridhonya dunia akhirat, karena pastinya banyak kekurangan, kesalahan, kekilapan di dalam ulun menyampaikan kajian ini. Sekali lagi ulun mohon ampun, mohon maaf, mohon ridho pian dunia akhirat. Ulun akhiri sekian pengajian, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan, manfaat, keselamatan ulun pian seberataan dunia wal akhirat. Terima kasih ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.